Sebuah pernyataan kontroversial datang dari politikus Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Deddy Nurpalaka, yang menyulam reaksi keras di media sosial. Dalam cuitannya di platform X, dahulu Twitter, pada Senin 9 Juni 2025, Deddy menyebut bahwa mantan Presiden Republik Indonesia ke-6, Joko Widodo, Jokowi, memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi. Dalam tweet tersebut, Deddy menggambarkan Jokowi sebagai sosok pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat dan kerap menunjukkan sikap rendah hati serta senyuman lebar ketika berinteraksi langsung dengan masyarakat. Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat, cuma sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat. Tulis Deddy dalam akun pribadinya @DeddyNurpalaka. Pernyataan tersebut memicu gelombang kritik dari warganet, salah satunya dari pengguna X dengan akun @CHKotimah2 yang menyatakan bahwa penyamaan Jokowi dengan nabi merupakan bentuk pelecehan terhadap institusi kenabian dan Tuhan. Demi menjilat Jokowi, kader PSI @Deddy Nurpalaka ini bukan hanya melecehkan nabi, tapi juga menghina Tuhan, tulisnya. Cuitan serupa juga bermunculan dari pengguna lain seperti @AdityaPramudia dan @JohnVitorus_19 yang mempertanyakan konteks dan dasar dari pernyataan tersebut. Mereka meminta agar Deddy lebih hati-hati dalam menggunakan istilah atau metafora yang sensitif secara religius. Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas, Asrinaldi, pernah mengkritik kebijakan dan strategi politik PSI yang dinilainya terlalu fokus pada pujian terhadap Jokowi dan keluarganya. Menurutnya, ketergantungan partai pada figur eksternal seperti Jokowi menunjukkan kurangnya ideologi dan tokoh sentral internal yang bisa menjadi magnet bagi publik. PSI selalu mengumbar-umbar kebesaran Jokowi. Ada hal Jokowi sudah mau lengser, ujar Asrinaldi beberapa waktu lalu. Ia menyarankan agar PSI memperkuat infrastruktur partai di daerah dan tidak hanya bergantung pada kader muda yang minim pengalaman berpolitik. Sebelumnya, PSI sempat menyatakan bahwa Jokowi layak menjadi salah satu calon ketua umum partai. Hal ini didasarkan atas kinerja nyata Jokowi sejak masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden RI. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, yang menyebut bahwa Jokowi telah memberikan kontribusi dalam gagasan Partai Super Terbuka yang kemudian menginspirasi pelaksanaan pemilihan raya PSI. Pemilihan Ketua Umum PSI akan dilakukan melalui sistem e-voting yang transparan dan dapat diakses oleh seluruh kader di Indonesia. Meski demikian, Jokowi sendiri menyatakan masih melakukan kalkulasi apakah dirinya akan benar-benar mencalonkan diri. Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau saya mendaftar, nanti saya kalah, ujarnya singkat. Pernyataan kontroversial Deddy Nur bersamaan dengan upaya PSI untuk meningkatkan citra partai menjelang Kongres Nasional bulan Juli mendatang. Namun, komentar tersebut justru menuai banyak kecaman dan pertanyaan terkait batas etika dalam retorika politik di tengah masyarakat majemuk seperti Indonesia. Viral, pernyataan seorang kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Deddy Nurpalaka namanya. Dia menyebut bahwa Presiden Joko Widodo sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi. Ya, Anda tidak salah dengar. Seorang mantan pemimpin negara, manusia biasa seperti kita semua, disamakan dengan sosok suci yang diutus oleh Tuhan untuk membawa risalahnya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ini bentuk penghormatan atau justru sebuah penghinaan terselubung terhadap makna kenabian itu sendiri? Saya pribadi melihat ini sebagai bentuk pelecehan spiritual yang sangat berbahaya. Bayangkan saja, bagaimana mungkin seorang yang masih hidup, masih di dunia ini dan penuh kekurangan sebagai manusia biasa, bisa-bisanya disandingkan dengan sosok-sosok suci seperti Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Musa alaihissalam. Ini bukan hanya soal politik menurut saya, ini soal moral, integritas, dan batas-batas kesopanan yang seharusnya ini tidak dilanggar oleh siapapun. Mari kita lihat lebih dalam. Dalam agama Islam, Rasulullah
Rasulullah adalah utusan Allah yang sempurna dalam akhlak. Begitu juga dengan para nabi. Perbuatan dan perkataan para nabi itu mereka tidak hanya membawa pesan ilahi, tetapi juga contoh teladan bagi umat manusia. Nabi Muhammad misalnya adalah gambaran ideal kepemimpinan yang adil, rendah hati, dan selalu menepati janji. Beliau tidak pernah berbohong, tidak pernah ingkar janji, dan tidak pernah menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Lalu bagaimana mungkin dengan Joko Widodo, seorang pemimpin yang dulunya seringkali gagal menepati janjinya kepada rakyat? Bisa-bisanya beliau ini disamakan dengan sosok Rasulullah seperti itu, atau dengan para nabi secara keseluruhan. Misalnya kita ambil contoh saja janji-janji kampanyenya di tahun 2014 dan di 2019. Beliau berjanji akan memberantas korupsi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata korupsi semakin merajalela. Bahkan ada pejabat tinggi yang tertangkap tangan oleh KPK karena kasus korupsi besar. Beliau berjanji akan memperbaiki ekonomi rakyat kecil, tapi harga-harga kebutuhan pokok melunjak tak terjangkau. Sementara subsidi BBM juga dicabut tanpa ampun. Beliau berjanji akan menjaga lingkungan. Tapi faktanya hutan kita terus dibabat habis demi investasi asing. Dan ironisnya, semua janji-janji manis ini hanya menjadi angin lalu. Sementara rakyat kecil harus menanggung beban berat akibat kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Bayangkan jika seorang memuji Anda dengan mengatakan Anda sudah seperti dewa. Apa yang Anda rasakan? Bangga? Atau malah merasa dilecehkan? Bagi saya, pujian seperti itu bukan bentuk penghormatan, melainkan bentuk melecehkan martabat orang tersebut. Sebab pujian berlebihan justru mencerminkan ketidakpahaman tentang nilai-nilai spiritualitas dan moralitas yang sebenarnya. Lalu mari kita bicara tentang partai yang bersangkutan, PSI, yang mengklaim diri sebagai partai kaum muda dan modern. Ternyata mereka ini melakukan hal yang sama sekali tidak modern, memuja-muja tokoh secara berlebihan. Bukankah ini kontradiktif dengan prinsip demokrasi yang mereka kumandangkan? Bukankah ini juga bertentangan dengan nilai-nilai intelektualisme yang seharusnya mereka junjung tinggi? Ketika ada seorang mantan pemimpin dipuja-puja secara berlebihan, maka kritik dan masukan akan menjadi hilang, kebenaran menjadi kabur, dan realitas terdistorsi nantinya. Sebagai perumpamaan, bayangkan sebuah pohon yang tumbuh besar di kebun Anda. Setiap hari Anda menyiramnya dengan air yang terlalu banyak, memberinya pupuk berlebihan, dan terus-menerus memanjakannya. Apa yang akan terjadi pada pohon itu? Ya, ia akan mati karena kelebihan nutrisi. Begitu pula dengan pemimpin. Ketika seorang pemimpin terus-menerus dipuji tanpa batas, ia akan kehilangan arah, kehilangan kontrol, dan akhirnya melupakan tanggung jawabnya kepada rakyat. Pernyataan PSI ini juga mencerminkan satu hal yang sangat berbahaya, yaitu budaya hero worship atau penyembahan terhadap tokoh. Ini adalah gejala yang sering kali muncul di negara-negara dengan sistem demokrasi yang lemah. Ketika seorang mantan pemimpin dianggap tidak bisa salah, maka kritik akan menjadi sesuatu yang tabu. Padahal kritik adalah nyawa dari demokrasi. Tanpa kritik tidak ada kemajuan, dan tanpa kritik tidak ada perubahan. Jadi, kepada PSI dan semua pihak yang gemar memuja-muja mantan presiden seperti Jokowi atau siapapun secara berlebihan, saya ingin bertanya, apakah ini cara kalian menunjukkan loyalitas? Apakah ini cara kalian membangun bangsa? Atau justru ini adalah cara kalian menghina akal sehat dan melecehkan nilai-nilai spiritualitas di negara ini? Karena pada akhirnya sejarah akan mencatat, bukan berdasarkan pujian manusia, tetapi berdasarkan karya nyata dan apa dampaknya bagi kehidupan rakyat.